Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ya teman-teman. Saya lah, usia nggak beda jauh. Terutama untuk jurusan TKRO, Teknik Kendaraan Ringan Otomotif. Kali ini kita pertemuan kedua dalam pembelajaran PKKR, pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan. Yang dimana sistem kelistrikan komponen pada mobil ataupun motor ini yang saya kasih tahu yang minggu lalu itu versinya sebenarnya sama, cuman hanya rangkaiannya aja yang lebih besar, komponennya lebih besar. Jadi yang paling terpenting ini saran terbaik dari saya, pelajarin apa yang bisa pelajarin di rumah, lalu setelah itu ya kalau bisa kalian dalemin, kalian gambar, kalian tulis, jadi nanti kalian akan hafal sendiri. Lama-lama kalian akan lebih memahaminya sendiri. Jadi yang paling terpenting kalian harus lebih memahaminya lagi untuk sistem kelistrikan komponen pada mobil. Tapi karena kita nggak bisa face to face, kalian pelajarin apa yang bisa kalian pelajarin di rumah. Ya kemungkinan kalau kalian punya kendaraan bermotor, kalian pelajarin sistem komponennya. Jadi kalian harus tahu di mana posisi aki, di mana posisi relay, di mana posisi sikring, di mana posisi dinamo starter. Ya kalau platina nggak ada ya, platina cuma ada di mobil. Di mana posisi kuil, di mana posisi pengapian sampai lari ke busi, terjadi pengapian dan pembakaran di dalam head atau blok ya. Jadi itu yang paling terpenting lagi buat teman-teman sekalian. Saya akan memberi tahu contoh gambaran nanti, tapi sebelum ini saya akan kasih tahu untuk beberapa cuplikan gambarnya aja. Oke. Kita langsung aja. Oke, jadi di sini ada tentang sistem kelistrikan pada mobil. Pengertian komponen dan rangkaiannya. Tapi itu nanti aja. Yang paling terpenting. Ini saya kasih tahu. Ini alternator ya. Jadi buat pengisian ke aki lagi. Jadi dikembaliin lagi pengisian ke aki. Oke, kita langsung kita perbesar. Oke. Nah, ini yang perlu kalian perhatikan. Di sini starter atau kontak pertama dari aki. Ini untuk satu arus, bukan positif negatif, tapi satu arus yang pemutus dan penyambung di stop kontak ini langsung lari ke external resistance. Jadi ketahanan untuk bagian luar. Jadi dalam arti ini bisa dibilang posisi sikring dan relay penyambungnya langsung lari ke coil. Nah ini coil nih, coil pada motor atau mobil sama. Nah di sini ada gulungan-gulungannya. Ini untuk meningkatkan komponen dan sistem kelistrikan pengapian. Lalu langsung lari ke distributor. Nah, distributor ini yang gambarnya agak panjang. Nah, di sini ada platina. Platina ini pematik. Jadi dia akan kecepatannya per sekian dalam waktu sekian. Nah, ini di posisinya ada di dalam distributor. Lalu dikirim ke busi nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Dan di sini harusnya busi nomor 1, 2, 3, 4. Jadi dia nggak sejajar. Jadi di sini ada platina nanti yang muter. Bentuknya seperti ini. Oke. Nah ini yang tadi seperti saya bilang untuk rangkaian komponen relay. Ini ada di posisi seperti ini. Oke, di sini ada high, ada low, ada off, ada auto. Jadi on off-nya ada posisi di sini. Ini relaynya nih otomatis ya nanti ya, sesuai ketegangan dan arus jalur listrik. Oke, kita langsung aja ke gambarnya. Oke, jadi langsung aja kita ke bentuknya. Ini bagian dari rangka mesin mobil.
Bisa kita lihat aja untuk rangkaiannya. Nah, di sini tadi yang saya bilang ada stop kontak. Ini yang harus kalian pelajarin, harus kalian dalemin. Ini aki, satu kabel dikirim ke stop kontak, satu kabel ada ke masa. Oke, ini untuk posisi aki ya. Jadi setelah aki ini stop kontak on, langsung dikirim ke bagian sini dulu. Nih, untuk bagian sikring dan relay. Kita lihat dari luar. Oke. Nih saya kasih tahu sedikit tips trouble-nya motor atau mobil di sistem kelistrikan yang harus kalian cek. Itu yang pertama sikringnya dulu, terutama pada lampu atau mesin ya. Setelah sikringnya nggak ada yang putus, aman, kalian harus cek juga relay. Relay aman, kalian harus cek kabel, pasti kabelnya ada yang putus, nggak mungkin mesinnya mati gitu. Nah, itu step 1, step 2. Nah, nanti kalian bisa cek lagi ke kuil. Tapi biasanya kalau untuk platina yang tadi saya bilang untuk jalur distributor ya, ini distributornya ada di sini nih. Nah, jadi bisa kalian lihat, saya buka. Ini yang seperti pada gambar tadi. Nah, ini ada 4. Jadi pengapian dari tengah dikirim perputarannya ke 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Oke. 1, 2, 3, 4 langsung dikirim ke sini nih putar. Ini untuk bagian platinanya, langsung dikirim ke bagian busi nih. 1, 2, 3, 4. Nah, ini untuk businya, posisi businya ya. Nah, ini untuk kuilnya. Jadi kalian pasti ada gambaran untuk kuil ini. Jadi tadi siklus dari sini dikirim ke kuil, kuil dikirim ke distributor dan platina, baru dikirim ke busi. 1, 2, 3, 4. Oke, ini yang harus kalian perhatikan. Dan yang tadi saya bilang di sini ada alternator, ini untuk pengisian ke arah. Nah, jadi next pertemuan berikutnya kalian harus tahu sistem kerjanya ya. Jadi untuk tugas kali ini, jadi kalian pelajarin di rumah, kalian gambar aja. Setelah kalian gambar, kalian kirim ke saya. Nanti saya kasih nomor WA. Setelah kirim nomor WA, nanti kalian harus bisa ngirim ke email. Jadi kalian akan terbiasa dengan IT. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.